Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast saya. Perkenalkan, nama saya Hadriana. Saya CPNS Angkatan 40 pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Kali ini kami diberi tugas untuk membuat podcast yang bertemakan pelayanan publik, sebagaimana yang terdapat pada workbook di LMS Kolabjar, di mana dalam workbook tersebut berisi beberapa pertanyaan terkait pelayanan publik. Langsung saja saya akan menjabarkan pertanyaan beserta jawaban pada workbook di LMS Kolabjar yang telah saya jawab. Langsung saja. Pertanyaan yang pertama, beri alasan mengapa aparatur pemerintah harus memberi pelayanan publik bagi seluruh warga negara? Jawabannya, karena hal itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seorang aparatur pemerintah untuk memberi pelayanan bagi seluruh warga negara dengan cara memberikan pelayanan terbaik tanpa membeda-bedakan yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, pada pelayanan publik harus ada etika dan etiket. Pertanyaan yang kedua, beberapa contoh barang atau jasa yang termasuk kategori barang atau jasa publik. Langsung saja, contoh barang publik termasuk udara bersih, pertahanan nasional, lampu jalan, sistem pengendalian banjir, mercusuar, dan peradilan. Pertanyaan yang ketiga, mengapa monopoli membuat individu tidak dapat memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan di pasar? Jawabannya, karena pada saat di suatu pasar sudah terjadi monopoli, maka secara otomatis harga pada pasar tersebut sudah ditentukan oleh seorang monopolis. Sebagai pihak yang menentukan harga atau price maker, maka seorang monopolis akan bisa menaikkan atau menurunkan harga. Cara mereka melakukan hal tersebut adalah dengan menentukan jumlah produk yang akan diproduksi. Semakin sedikit produk yang diproduksi, maka akan semakin mahal harga produk tersebut. Begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, individu tidak akan memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan di pasar dikarenakan jumlah uang yang dimiliki tidak cukup untuk membeli barang atau jasa tersebut pada pasar tersebut. Yang keempat, jelaskan maksud barang atau jasa yang memiliki rivalry dan eksklusivitas yang rendah. Langsung saja, rivalitas yang rendah maknanya adalah barang atau jasa tertentu yang telah dikonsumsi atau digunakan oleh seseorang atau individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu yang lain. Sedangkan eksklusivitas yang rendah maknanya produsen atau pemilik barang atau jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang atau jasa yang dihasilkannya. Sebab, biaya untuk mencegah individu-individu lain tidak dapat menikmati barang atau jasa yang mereka hasilkan jauh lebih mahal dibanding keuntungan yang akan mereka peroleh. Pertanyaan yang kelima, apa yang Anda ketahui tentang consumption dalam barang atau jasa? Jadi, jika ada barang atau jasa yang memenuhi karakter rivalitas dan eksklusivitas, maka kemudian disebut sebagai barang atau jasa publik. Dengan kata lain, barang atau jasa publik dapat dikonsumsi secara bersama-sama atau joint consumption. Sedangkan barang atau jasa yang memiliki ciri-ciri tingkat eksklusivitas dan rivalitas yang tinggi, maka barang atau jasa tersebut dimasukkan dalam kategori sebagai barang atau jasa privat. Cara konsumsi yang demikian disebut sebagai individual consumption. Yang keenam, jelaskan karakteristik perkembangan perubahan paradigma pelayanan OPA atau OPA menjadi NPM, kemudian menjadi New Public Service. Jawabannya, dalam paradigma All Public Administration atau OPA, negara dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang paling mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Perkembangan paradigma pelayanan publik yang sudah mulai memunculkan peran swasta
dalam menyediakan pelayanan publik terjadi pada masa New Public Management atau NPM. Pada masa ini, para manajer pelayanan publik dan penyedia jasa layanan publik diprogram dan dididik untuk menjalankan pelayanan yang berorientasi pada keuntungan atau profit. Beberapa negara, seperti contoh di Inggris, akibat ketidakmampuan membayar asuransi kesehatan yang sangat mahal untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit, banyak masyarakat tidak mampu berusaha mengobati penyakitnya sendiri tanpa mendapatkan pelayanan dari penyedia layanan kesehatan. Setelah kenyataan ini terungkap ke publik, maka banyak yang mempertanyakan serta menggugat keberadaan, posisi, dan tujuan pembentukan negara atau birokrasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, muncullah paradigma baru, pelayanan yang disebut New Public Service atau NPS. Paradigma ini menekankan pentingnya keberadaan negara dalam menyiapkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketujuh, jelaskan perbedaan pelayanan publik dan pelayanan privat. Pelayanan dalam sektor publik adalah pelayanan yang memiliki orientasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa. Sedangkan pelayanan dalam sektor privat itu berbeda. Mereka di mana pada sektor privat itu lebih berorientasi kepada pelanggan atau stakeholder yang punya tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Pertanyaan yang ke-8. Bagaimana pendapat saudara sebagai seorang ASN dapat berkontribusi dalam memperbaiki pelayan publik? Menurut pendapat saya, seorang ASN harus berkontribusi dalam pelayanan publik karena hal itu memang menjadi tanggung jawab seorang ASN. Di sini bukan hanya ASN yang bekerja di instansi bidang pelayanan saja yang dapat menerapkan pelayanan publik. Seorang ASN yang berprofesi sebagai guru pun dapat menerapkan pelayanan publik di sekolah. Pelayanan publik ini dapat diberikan kepada siswa, orang tua siswa, dan masyarakat. Yang ke-9, jelaskan perbedaan etika dan etiket. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu etikos. Etika juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang dalam kesediaan atau kesanggupannya untuk taat dan mengikuti ketentuan serta norma-norma kehidupan yang berlaku di masyarakat maupun organisasi. Sedangkan etiket itu berasal dari bahasa Prancis. Etiket ini juga diartikan sebagai aturan sikap seseorang seperti sopan santun yang berfungsi untuk mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia lain dalam suatu kelompok masyarakat. Di sini, dengan kata lain, etika itu adalah aturan yang disepakati dan tidak memiliki sanksi jika dilanggar, sedangkan etiket itu adalah tata cara atau buah dari etika. Yang ke-10, jelaskan dasar-dasar etiket dalam pemberian pelayanan publik. Dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa, ada beberapa dasar etiket yang seharusnya dilakukan oleh ASN. Yang pertama itu ada politenes, yaitu sikap sopan yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Yang kedua, ada respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain secara baik dan wajar. Atentif, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. Selanjutnya, kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan. Toleransi, yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja kita berada. Informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain. Selanjutnya, self-control, sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Yang ke-11, jelaskan tujuan dan manfaat etiket. Tujuan etiket adalah untuk memberikan kepuasan pada pelanggan sehingga pelanggan tertarik untuk kembali menggunakan jasa pelayanan publik atau pelayan publik. Beberapa manfaat dari etiket itu antara lain komunikatif, atraktif, respectable, dan self-confidence. Itu saja penjabaran dari saya mengenai pelayanan publik.
mulai jawaban-jawaban dari pertanyaan mengenai pelayanan publik sebagaimana yang terdapat pada workbook di LMS Kolekjar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.